Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ibu. Nah, untuk pembahasan hari ini, walaupun pembelajaran kita secara daring, semoga kalian tetap giat belajar, semangat belajar, dan selalu jaga kesehatan. Nah, untuk pembahasan pertemuan hari ini, kita akan mempelajari mengenai materi kebijakan moneter. Nah, tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kebijakan moneter, masih ada yang ingat tidak pembelajaran minggu kemarin? Tentang apa? Nah, kita minggu kemarin membahas mengenai tentang inflasi. Apa sih itu inflasi? Nah, inflasi adalah membahas mengenai perekonomian dengan harga-harga yang relatif akan naik. Dan inflasi ini berjangka waktu sangat panjang. Nah, itu adalah pembelajaran mengenai materi inflasi yang sudah Ibu bahas minggu kemarin. Kita sekarang masuk ke materi kebijakan moneter. Ibu akan memberikan poin-poin dalam kebijakan moneter. Yang pertama itu ada poin pengertian, ada tujuan, ada fungsi, ada peran dalam kebijakan moneter, dan ada instrumen kebijakan moneter. Kita akan melanjutkan dalam kebijakan moneter. Yang pertama itu ada pengertian kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter dari kata bijak dengan awalan ke dan akhiran kan. Bijak artinya pandai, artinya mahir, dan selalu menggunakan akal budi. Sedangkan kebijakan artinya itu kepandaian atau kemahiran. Jadi, kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang diperlukan memegang otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga-harga, dan perbaikan kinerja perekonomian. Nah, selanjutnya ada teori tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah sebagai instrumen pengendalian uang yang beredar. Tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan kebijakan moneter biasanya diukur dari meningkatkan kesempatan kerja, perbaikan neraca pembayaran, dan kestabilan tingkat harga. Tujuan kebijakan moneter, tujuan utama dari kebijakan moneter ini adalah manajemen inflasi dan pengangguran, dan pemeliharaan nilai tukar mata uang. Tujuan moneter ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada inflasi, ada pengangguran, dan yang ketiga itu ada nilai tukar mata uang. Nah, inflasi ini adalah kebijakan moneter dapat menargetkan tingkat inflasinya. Tingkat inflasi yang rendah dianggap sehat bagi perekonomian sebuah negara. Namun, jika inflasinya tinggi, maka kebijakan moneter yang diterapkan dapat mengatasi masalah ini. Yang kedua ada pengangguran. Nah, pengangguran ini kebijakan moneter akan mempengaruhi tingkat pengangguran dalam suatu negara. Sebagai contoh dari kebijakan ekspansif, umumnya mengurangi pengangguran karena pasokan uang yang tinggi merangsang kegiatan bisnis yang mengarah pada perluasan kinerja pasar. Yang ketiga ada nilai tukar mata uang. Nah, nilai tukar mata uang ini dengan menggunakan otoritas fiskal, Bank Sentral dapat mengatur nilai tukar mata uang domestik dari asing. Sebagai contoh, Bank Indonesia dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak cek. Dalam kasus seperti ini, mata uang negara tersebut menjadi lebih murah dibandingkan dengan mata uang negara lain. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai fungsi dari kebijakan moneter. Fungsi dari kebijakan moneter ada 4 tahap. Yang pertama ada menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang terakhir, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Yang pertama, ada menjaga stabilitas ekonomi. Artinya, pertumbuhan arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Dan yang kedua, ada menjaga stabilitas harga. Kebijakan moneter selalu dihubungkan dengan jumlah uang yang beredar dan jumlah barang dan jasa. Interaksi jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang dan jasa yang menghasilkan harga. Apabila harga cenderung naik
terus-menerus, orang akan membelanjakan semua uangnya yang mengakibatkan terjadi gejala ekonomi mengalami inflasi. Dan yang ketiga, ada meningkatkan kesempatan kerja. Pada keadaan ekonomi stabil, pengusaha akan melakukan investasi. Nah, investasi akan meningkatkan adanya lapangan pekerja baru. Yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, kebijakan moneter dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan posisi neraca pembayaran. Meningkatkan jumlah ekspor akan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Yang selanjutnya ada poin peran kebijakan moneter. Nah, peran kebijakan moneter ini dalam membangun perekonomian berpengaruh. Kebijakan moneter yang utama ini dirasakan oleh sektor moneter dan perbankan seperti tingkat bunga, inflasi, dan kredit. Efek dominannya dapat dilihat pada sektor real seperti investasi dan konsumsi. Ini adalah pembahasan mengenai instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada jenis kebijakan moneter. Jenis kebijakan moneter itu ada dua, ada kebijakan uang ketat dan ada kebijakan uang longgar. Nah, uang ketat ini kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga, menjual SBI, menaikkan cadangan kas, dan membatasi pemberian kredit. Sedangkan kebijakan uang longgar ini adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan uang longgar ini dapat berupa penurunan tingkat suku bunga, pembelian surat-surat berharga, penurunan cadangan kas, dan kelonggaran pemberian kredit. Nah, perhatikan kurva di samping ibu. Nah, kurva ini jika bunga dinaikkan dari I0 ke I1, jumlah uang yang beredar akan berkurang dari MS0 ke MS1. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga diturunkan dari I1 ke I0, jumlah uang yang beredar akan bertambah dari MS1 ke MS0. Nah, selanjutnya ada kebijakan cadangan kas. Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposit, sertifikat deposit, dan jenis tabungan lainnya. Nah, selanjutnya ada kebijakan kredit ketat. Kebijakan kredit ketat ini ada instrumen kebijakan moneter lain yang dapat digunakan pemerintah adalah kebijakan pemerintah kredit yang diperketat. Kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat. Ada 5C yaitu capability, ada collateral, ada capital, dan ada condition of economic. Yang terakhir ada kebijakan dorongan moral. Bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan tabungan. Nah, itu adalah mengenai materi kebijakan moneter. Nah, yang Ibu sudah bahas, kebijakan moneter ini diperlukan untuk memegang otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Yang sudah Ibu sampaikan, poin-poin tadi juga ada pengertian, ada tujuan, ada fungsi, ada peran kebijakan moneter, dan ada instrumen kebijakan moneter. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk mengenai kebijakan moneter. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga materi yang dapat Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.